Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa bersama istri yang terkasih. Di hari ini Sabtu 23 Maret 2024. Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan diri untuk berkegiatan di akhir pekan, mari kita bersaat teduh, kita mau baca, dengar, renungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini karena Tuhan adakan bagi kami. Dan sebelum kami berkegiatan di akhir pekan ini, kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami supaya apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami. Kami bukan saja menjadi pendengar yang setia, tapi kami melakukan firman Tuhan dengan taat kepadamu. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membaca di Efesus pasal 5 pada ayat 15 sampai dengan 21. Istri saya akan membacakan untuk kita semua. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian di Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Kita beri perhatian di ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ciri orang bebal itu sudah sangat jelas di dalam Alkitab. Nah, coba kita cek ya daftar untuk melihat apakah jangan-jangan saudara termasuk orang bebal ya. Yang pertama dikatakan di Ayub pasal 5 ayat 2, sesungguhnya orang bebal dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi ciri orang bebal yang pertama adalah iri hati. Nah, sudah mari kita cek diri kita ya, karena dikatakan perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi mari kita perhatikan hidup kita. Adakah dengki, iri di dalam diri kita? Maka Alkitab memberi kategori kepada kita adalah orang yang bebal. Yang kedua, di Mazmur 14 ayat 1 dikatakan begini, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Nah, jadi yang kedua tidak percaya Tuhan. Nah, mungkin saudara berkata begini, saya kan percaya Tuhan, jadi saya tidak termasuk orang yang bebal dalam kategori ini, tidak percaya Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa itu? Seperti apa tidak percaya Tuhan? Nah, Bapak Ibu, secara lahiriah ya mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Itu kalau saudara baca di 2 Timotius pasal 3 ayat 5 ya. Jadi secara lahiriah kelihatan mereka beribadah, aktif datang ke gereja, aktif kegiatan-kegiatan kerohanian, kegiatan ritual ya. Tetapi sesungguhnya dikatakan mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan apa yang ada dalam ibadah? Kekuatan yaitu kasih, ya kan? Jadi kalau kita perhatikan di 2 Timotius pasal 3 ayat 5 itu jelas, ya, keadaan manusia di akhir zaman.
Jadi orang kelihatannya beribadah, sibuk ya, rajin ke gereja hari Minggu. Tapi sesungguhnya mereka dalam praktek keseharian menunjukkan mereka itu tidak percaya Tuhan. Artinya segala sesuatu mereka selesaikan dengan kekuatan Dia. Mereka mengandalkan kemampuannya. Dan Alkitab mengatakan mereka itu orang-orang yang bebal. Nah, maka saya katakan orang-orang yang berkegiatan, beribadah, tapi ya sesungguhnya hati mereka tidak percaya. Mereka adalah orang-orang beragama. Ya kan? Ada banyak orang pindah agama tapi mereka tidak bertobat. Ya kan? Kita bukan sekedar menjalankan kegiatan agama, tapi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita bertobat. Kalau kita percaya kepada Tuhan berarti kita mau taat kepada Dia. Maka itu saya katakan jangan jadi Kristen yang ritual, tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang spiritual. Yang ketiga, jadi yang pertama adalah iri hati. Yang kedua tidak percaya Tuhan. Jadi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, kelihatannya orang Kristen, tapi sesungguhnya mereka tidak mengandalkan Tuhan, itu dia. Ya, mereka tidak percaya Tuhan. Ya, mereka percaya pada kekuatannya, kepada kemampuannya. Yang ketiga di Mazmur pasalnya yang ke 92 ayat 6 dan 7. Di sana dikatakan begini, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Jadi orang bebal tidak akan pernah mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Dia berjalan dengan pengertiannya sendiri, dia bersandar pada pengertiannya sendiri. Dia hanya berjalan dengan rancangannya sendiri. Maka itu di Yesaya 55 ayat 8 Tuhan katakan rancanganmu bukan rancanganku. Maka itu kita harus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita ada bukan kebetulan, tapi Tuhan punya maksud dan rencana bagi setiap kita. Jadi yang ketiga, kategori orang bebal, ciri-cirinya adalah tidak mengerti rancangan dan kehendak Allah. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, bagaimana saya bisa mengerti rancangan dan kehendak Allah? Semua rancangan dan kehendak Allah itu ada dalam Alkitab. Jika kita rajin membaca Alkitab, kita rajin mengikuti tayangan sahabat Galilea ini, maka dalam perjalanan hidup kita akan selalu mengerti, oh ini maunya Tuhan, ini bukan maunya Tuhan. Kita tidak memaksakan kehendak kita, tapi kita memaksakan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya kan, kita paksakan kehendak Tuhan itu kita lakukan. Jadi bukan meminta Tuhan memaksakan kehendak kita, tapi kita memaksakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengerti. Ya, kalau tidak kita disebut apa? Orang bebal. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita baca di Amsal 26 ayat 11, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang yang bebal mengulangi kebodohannya. Jadi yang keempat yang saya mau katakan, melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Sudah pernah temukan itu? Ada orang melakukan kesalahan secara berulang-ulang. Kesalahan yang sama. Minta maaf lagi. Tahu-taunya bikin lagi. Minta maaf lagi. Bikin lagi. Jadi itu namanya tomat. Tobat, kumat. Nah, kadang-kadang kita dengan Tuhan begitu ya. Kita bilang kita udah bertobat, kita minta pengampunan Tuhan. Tapi ya selang waktu, beberapa waktu kemudian, kita mengulangi lagi kesalahan yang sama, dosa yang sama. Ini disebut orang bebal. Melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Sebenarnya dia tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar.
tapi selalu mengulangi pola dan kebodohan yang sama. Bapak Ibu, orang bebal yang saya katakan tadi susah menerima masukan dan nasihat, apalagi teguran dari Tuhan, ya. Ia merasa dirinya bijak. Masalahnya paling berat, dia berpikir begitu. Kasusnya spesial dan tidak ada yang bisa memahaminya. Hanya ia yang tahu kebenarannya. Selalu melihat kesalahan orang lain, tapi meluputkan kesalahan sendiri. Ia menolak untuk introspeksi diri dan tidak mau berubah. Ya, itu orang bebal. Jadi yang pertama adalah iri hati, yang kedua tidak percaya Tuhan, ya. Yang ketiga tidak mengerti rancangan dan kehendak Allah. Yang keempat, ciri orang bebal melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Yang kelima, kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 28 ayat 26 dikatakan begini, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Dan di Amsal pasal 18 ayat 2, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan, ya, hanya suka membeberkan isi hatinya. Itu Amsal 18 ayat 2. Jadi ciri orang bebal yang kelima, percaya pada hatinya sendiri dan tidak suka kepada pengertian. Jadi dia hanya hidup berdasarkan perasaannya sendiri, berjalan menurut pengertiannya sendiri. Ya, itu orang bebal, ya. Jadi dia dia sangat percaya pada hatinya. Nah, hati itu bisa dipakai oleh Tuhan, tapi juga bisa dipakai oleh setan. Tergantung mana yang paling kita dominan. Apa suara Tuhan yang kita dengar melalui baca Alkitab, ya. Tapi kalau kita tidak melatih untuk mendengar suara Tuhan, kita tidak membaca Alkitab, tidak menajamkan kepekaan kita, ya akhirnya yang ada kita berjalan dengan kepercayaan kita sendiri, gitu loh. Hati kita sendiri yang bisa juga iblis ada di sana, ya. Jadi ciri orang bebal yang kelima, percaya pada hatinya sendiri dan tidak suka kepada pengertian. Yang keenam, ciri orang bebal. Di dalam Amsal 29 ayat 11, orang bebal melampiaskan amarahnya, ya. Tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Jadi amarahnya itu meledak-ledak, itu orang bebal. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di tangan orang bebal, ya, masalah kecil jadi besar. Padahal bisa diselesaikan dengan cara sederhana. Ia suka ngambek. Kalau orang Manado bilang maraju, gitu ya. Dia suka ngambek, ya. Dia itu gampang tersinggung, ya. Gampang ngambek, ya. Kendati itu hanya persoalan-persoalan yang sederhana, ya. Kemudian dia menghukum orang lain dengan aksi tutup mulut. Iya. Dia suka menghukum orang lain dengan tidak mau ngomong, ya. Iya, istilah backendnya itu silent treatment, ya. Diam 1000 bahasa dengan hati yang penuh kemarahan dan kebencian. Itu orang bebal. Nah, di sisi lain, bukan berarti orang bijak tidak bisa marah. Hanya saja mereka berusaha meredakannya sebelum amarah yang ada itu membawa mereka kepada dosa. Jadi orang bijak juga bisa marah. Dan marah itu tidak dilarang. Yang dilarang oleh Tuhan itu menyimpan amarah. Ya kan? Di Alkitab menulis begini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, ada banyak orang terus menyimpan amarah, ya kan?
Kendati matahari itu sudah ribuan kali terbit terbenam. Amarah yang 2020 masih ada di bawah sampai 2024. Haleluya. Nah, itu orang bebal. Ya. Jadi yang pertama adalah iri hati, yang kedua tidak percaya Tuhan, yang ketiga tidak mengerti rancangan dan kehendak Allah, yang keempat melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang, yang kelima percaya pada hatinya sendiri dan tidak suka kepada pengertian, yang keenam amarahnya meledak-meledak, yang ketujuh, cukup 7 ya, ciri orang bebal. Nanti kita akan juga melihat ciri orang yang bijaksana atau arif. Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh kita lihat di Amsal pasal 26 ayat 5. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, ini dia. Jadi ciri orang bebal yang ketujuh adalah menganggap dirinya bijak. Nah, orang bilang sok bijaksana. Ya kan? Nah, jadi orang bebal ini ya, dia menganggap dirinya paling bijak, paling benar. Dan ia membenarkan tindakannya. Kemudian mencari-cari alasan untuk tidak berubah. Ya, tidak mau berubah, cenderung berputar-putar. Ya, berfokus pada hal negatif dari orang lain dan kemudian membesar-besarkan kebaikannya sendiri. Itu orang bebal. Jadi ada 7 ciri orang bebal. Ada sebenarnya banyak ya, tapi saya sampaikan 7 aja pada kesempatan ini. Nah, mari kita lihat ciri orang arif atau orang bijaksana. Di Matius pasal 7 ayat 24, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ciri orang arif atau bijaksana yang pertama adalah mendengar dan melakukan firman Allah. Jadi sudah berapa banyak firman Tuhan yang kau dengar, baik melalui mimbar gereja, mungkin melalui khotbah-khotbah di medsos, juga melalui sahabat Galilea. Saudara, jangan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi mari melakukan dengan setia. Amin. Maka kita akan disebut oleh Tuhan orang yang bijaksana. Kemudian yang kedua, Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-9 dikatakan begini, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Jadi yang kedua yang saya mau katakan, ciri orang bijaksana adalah menyukai nasihat dan teguran. Ada orang yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau ditegur, ya, itu bukan orang bijak. Tapi kalau orang bijak, berilah orang bijak itu nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Bagi orang bijak, nasihat dan teguran adalah kesempatan untuk menambah pengetahuan. Pada prakteknya, ini memang tidak mudah. Teguran sebaik apapun pastilah tidak enak dan tentu menyakitkan. Ya kan? Bagi sebagian orang teguran itu menyakitkan. Iya. Sakitnya di sini katanya, begitu ya. Namun bagi orang yang bijaksana, dia yakin bahwa selalu ada cara pikir yang benar dalam segala hal. Dia yakin. Ya. Karena itu ditegaskan, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Orang yang bijaksana dia yakin bahwa selalu ada cara pikir yang benar dalam segala hal. Singkatnya, saya mau katakan begini. Orang bijaksana adalah mereka yang dikatakan dalam Amsal 2 ayat 9. Dikatakan begini, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Bukan berarti mereka yang bijak itu tidak pernah berkonflik, tidak punya masalah, atau tidak pernah berbuat salah. Tetapi ini yang harus kita mengerti. Dia mau menerima nasihat dan teguran. Apalagi kalau itu nasihat dari Tuhan melalui firman-Nya, melalui hamba Tuhan.
Ya kan? Maka dia akan menerima, dia akan membuka diri untuk ditegur dan dinasihati. Yang kedua, yang ketiga, ciri orang bijaksana atau orang arif. Di Amsal pasal yang ke-10 ayat 29, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Yang ketiga yang saya mau katakan, rendah hati ketika didisiplinkan oleh Tuhan. Orang bijak selalu memetik pelajaran dari peristiwa-peristiwa hidup. Dia mencari tahu apa maksud Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Dan dia percaya pada jalannya Tuhan. Ketika mengalami cobaan atau tantangan hidup, orang bijak tidak menjadi pahit atau kecewa sehingga melewatkan pelajaran berharga di baliknya. Efesus pasal 5 ayat 21 dikatakan begini, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sadar bahwa hanya Tuhan Yesus yang patut untuk dimuliakan dan disanjung tinggi. Ini juga berarti harus menyangkal diri dan menyadari bahwa diri sendiri tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Amin. Jadi ciri orang yang bijaksana yang pertama adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, menyukai nasihat dan teguran. Yang ketiga, yaitu rendah hati ketika didisiplinkan oleh Tuhan. Ya, dia mau menerima dan menjalani proses yang daripada Tuhan. Yang keempat, ya, kita baca di Amsal 12 ayat 16, dikatakan begini. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Amin. Jadi yang keempat nih, ciri orang bijaksana adalah tidak mudah marah atau kecewa pada orang lain karena selalu melihat dari sudut pandang Tuhan. Ketimbang buru-buru menyalahkan, menghakimi atau memandang negatif orang lain, orang bijak akan mencoba menganalisis situasi dari berbagai sudut pandang. Dan yang terutama dari perspektif Tuhan tentunya. Sebagaimana Tuhan memandang, demikian juga orang bijak itu memandang. Ia mempertimbangkan apa yang penting dan tidak penting untuk dipermasalahkan. Ya kan? Dia selalu menimbang ini, penting apa tidak penting. Yusuf kita tahu, dia terlibat konflik dengan ke-11 saudaranya. Tapi Yusuf mau memaafkan mereka dan menganggap semua yang terjadi pada dirinya adalah atas kehendak dan rencana Tuhan. Kejadian pasal 50 ayat 20 mencatat, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amen. Yang keempat. Yang kelima, kita lihat ciri orang bijaksana. Ayat 22, pasal Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Yusuf lari dari kesempatan untuk berbuat dosa dengan istri Potifar. Iya kan? Dia lari, dia menghindar. Nah, kemudian, jadi yang kelima itu menghindar bila melihat dosa. Ini yang saya mau katakan. Itu orang yang bijak. Ketika melihat ada peluang kesempatan dosa, dia menghindar. Ya, ada banyak orang kadang-kadang begini, dia tidak punya niat
untuk mencuri. Tapi kesempatan mencuri ada. Ketika misalnya di gereja lagi sedang penyembahan, dia lihat tas kiri kanan, waduh isinya iPhone terbaru begitu ya, Samsung terbaru, ya kan? Sementara yang punya tas itu lagi khusyuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara bukan orang bijak, saudara akan manfaatkan kesempatan itu. Mungkin dia katakan, ya kadang-kadang mereka berdalih begini nih, Tuhan jangan membawa aku ke dalam pencobaan, ya kan? Tapi karena udah lihat terus, ya ada bisikan dalam hati, ambil gitu kan? Kapan lagi? Ya, dia ingat firman Tuhan, apa yang tidak pernah terlihat, apa yang tidak pernah dipikirkan timbul di hati itu Tuhan sediakan. Dia gunakan firman Tuhan secara salah, ya. Nah, tapi kalau dia bijak, ketika dia lihat ada kesempatan, dia menghindar. Ya, dia menghindar bila melihat dosa. Jadi walaupun tidak ada CCTV, kalau orang bijak itu dia tidak akan melakukan hal-hal yang negatif, ya. Itu. Kemudian ciri yang keenam. Nah, Efesus pasal 15 ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Mempergunakan waktu dengan baik. Amen. Sadar bahwa kehadirannya dalam dunia adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Waktu dipergunakan untuk menikmati dan melakukan firman Tuhan. Itu ciri orang bijaksana. Kemudian yang ketujuh, Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang bijaksana itu mengerti kehendak Tuhan. Amen. Hanya orang ariflah yang tahu dan mengenal akan kehendak Allah dalam firman-Nya. Dan berjaga-jaga serta waspada adalah sikap yang senantiasa nampak dalam kehidupan seorang arif. Berjalan dalam kehendak Allah dan tahu apa yang Tuhan mau dia lakukan dalam kehidupan setiap hari. Amen. Inilah ciri orang yang bijaksana. Yang ke-8, ya. Ke-8, masih Efesus pasal 5, 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi yang ke-8, ciri orang bijaksana adalah penuh dengan roh. Segala tingkah laku dan sikap menunjukkan kemuliaan Allah. Berkata-kata penuh hikmat dari Allah, sehingga orang lain mendapat berkat, bukan malah menjadi batu sandungan. Ya kan? Jadi setiap perkataannya itu bila orang mendengar merasa terberkati. Jadi memberkati itu bukan hanya dengan materi, tapi dengan ucapan kita, perkataan kita, tindakan kita. Orang bijak, perkataan dan tindakannya itu dia seirama. Jadi memiliki integritas, ya. Karena apa? Karena dia penuh dengan roh. Amin. Yang ke-9, yang terakhir, Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi ucapan syukur, tidak menyalahkan Tuhan jika mengalami berbagai kesulitan, namun senantiasa mengucap syukur. Karena dia sadar bahwa dalam masalah sekalipun Tuhan akan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Karena dia tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Hidup orang bijaksana itu senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Di Efesus 5 ayat 19 yang kita baca. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi
Mari kita perhatikan bagaimana kita hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal, saudara sendiri introspeksi diri, ada 7 ciri orang bebal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah iri hati. Yang kedua, tidak percaya Tuhan. Yang ketiga, tidak mengerti rancangan dan kehendak Allah. Yang keempat, melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Yang kelima, percaya pada hatinya sendiri dan tidak suka kepada pengertian. Dia hanya bersandar pada apa yang dia rasa. Padahal perasaan itu tidak bisa dijadikan patokan. Yang keenam, amarahnya itu meledak-ledak. Dan yang ketujuh, menganggap dirinya bijak. Orang bebal itu menganggap dirinya bijak. Sementara orang bijak itu tidak merasa dirinya bijak. Nah, ciri orang bijak itu adalah, orang bijaksana atau orang arif itu adalah mendengar dan melakukan firman Allah. Yang kedua, menyukai nasihat dan teguran. Yang ketiga, yaitu rendah hati ketika didisiplinkan oleh Tuhan. Artinya ada proses dari Tuhan, ya kan? Dia bukan saja mau menerima hasil, tapi juga mau menjalani proses. Kemudian yang keempat, tidak mudah marah atau kecewa pada orang lain karena selalu melihat dari sudut pandang Tuhan. Dia selalu berpikir mana yang penting atau yang tidak penting. Ya. Kemudian yang kelima, dia menghindar bila melihat peluang dosa. Yang keenam, dia pergunakan waktu dengan baik. Yang ketujuh, dia mengerti kehendak Allah. Yang kedelapan, penuh dengan roh. Ya, tentu roh besar, Roh Kudus ya. Dan yang kesembilan adalah selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Kiranya kita bisa mengevaluasi introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk orang yang bijak atau orang yang bebal? Saudara sendiri yang mengetahui. Ya, bukan cuma saudara, tapi Tuhan dan malaikat juga yang tahu di mana engkau berada. Selamat berkegiatan di akhir pekan ini, dan harapan saya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan semua kegiatan berjalan lancar. Ada perlindungan Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami belajar ada ciri orang bebal, tapi juga ada ciri orang bijak. Kiranya kami memperhatikan bagaimana kami hidup, bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijaksana. Berkati semua sahabat Galilea yang sedang beraktivitas, baik di luar rumah maupun di rumah, baik di luar kota maupun di dalam kota, ataupun berada di luar negeri maupun di dalam negeri. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, ada damai sukacita, tidak celaka, diberkati dengan damai sejahtera sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada